Ya cendekia itu bukan cuma sekedar ngomongin urusan bintang-bintang, langit-langit gitu ya. Gading yang nggak nyampe ke bawah gitu kan. Tapi ngelihat fakta di lapangan kemudian mencoba menuntaskan. Nah, ini kan dari soal katakanlah kehidupan keagamaan. Betul. Kalau dari aktivitas yang basisnya kegiatan perekonomian masyarakat, ada nggak dikerjain sama mantan aktivis kayak Kang Gusmun ini? Itu berapa lama proses pendampingan, memberikan pemahaman? Itu kan boleh dibilang knowledge seputar bisnis. Tarian sih ya, karena emang ada kemampuan personal juga. Oke. Ada yang jelinger. Iya, ada yang emang pinter gitu ya. Jelinger itu perpaduan antara pinter dan cerdas. Pinter, cerdas, dan gesit. Gesit, itu jelinger. Jelinger. Ada yang jelinger baru kasih gambar, oh ya Kang. Oke, nuhun Kang. Langsung gas. Oke. Ya, ada yang ragu-ragu. Ada yang bertahap, pelan, pasti gitu kan, dan setiap bulannya meningkat. Ada yang gati nggak? Ada yang gati menggal ya? MGG. Apa itu? Mau gegag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua dalam program podcast OPD, Obrolan Pembangunan Daerah. Kawan-kawan semua, saya hari ini bersama seorang sahabat saya, teman diskusi, teman ngopi, teman bercanda, teman perang stiker kalau di WhatsApp grup. Saya biasa panggil beliau ini Kang Gusmun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Makasih banyak Kang udah datang di podcast OPD, Obrolan Pembangunan Daerah. Ini obrolan ya sebetulnya kita ngobrol tentang urusan pembangunan yang ada di sekitar kita. Teman-teman semua, Kang Gusmun ini saya mengenal beliau sebagai sosok aktivis tiada henti. Dari zaman masih pelajar, mahasiswa, setelah selesai kuliah, sampai sekarang, kalau saya sampai beruban lihat gitu ya, nggak berkurang energinya. Sekarang beliau menjadi ketua organisasi daerah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan salah satu pengurus DKM Ats-Sauroh di Kota Serang. Masya Allah, ini takmir ya. Takmir masjid nih. Tapi beliau ini adalah seorang intelektual yang kerap memberikan kontribusi pemikirannya pada berbagai program pembangunan, khususnya di Kota Serang ya, Gus. Serang. Bener gak Gus? Kota Serang. Tapi kalau misalnya Provinsi Banten juga nggak apa-apa kan? Geser sedikit provinsi ke nasional juga. Oh iya. Jadi Kota Serang aja dulu. Iya, beliau mengambil ruang yang tidak tidak terlalu banyak yang memperhatikan. Jadi kita banyak ngobrol lah ya dengan beliau. Gus, saya kalau Gus itu kan kalau di lingkungan santri itu bentuk penghormatan. Tapi kalau sama beliau panggil Gus aja nggak boleh karena namanya langsung. Jadi saya tetap panggilnya Kang Gusmun. Siap. Gitu Kang ya? Kang Gusmun. Gus, apa sih sebetulnya yang menjadi boleh dibilang dorongan untuk terus ikut memperhatikan geliat pembangunan khususnya di Kota Serang? Karena sebetulnya kan aktivitas pribadi juga udah padat ya. Beliau ini aktivitas pribadi padat teman-teman semua. Mulai dari ngajar, mulai dari urusan jadi saudagar. Pokoknya segala macam itu. Waduh, pokoknya hari-harinya habis. Ini meminta jadwal beliau untuk jadi narasumber di podcast OPD ini aja berapa lama kita harus konfirmasi dulu. Gimana Gus? Apa yang mendorong terus terlibat dalam dinamika pembangunan lah, katakanlah begitu? Ya sebenarnya sederhana sih. Sebaik-baiknya manusia itu kan bermanfaat. Masya Allah, ini luar biasa, benar.
benar. Jadi Jadi nggak ada kepentingan akan seperti apa, bagaimana, apa yang mm-mm. bisa kita lakukan, nggak ada. Oke. Apa aja, dalam bidang apa saja, selama kita Mm-mm. bisa ya kita lakukan. Oke, itu kan kalimat yang klise lah gitu ya. Banyak dipakai oleh para aktivis dan mantan aktivis gitu kan. Tapi saya pengen yang konkret. Bukan bermaksud mengklaim gitu ya. Tapi paling tidak mungkin teman-teman juga bisa dikasih tahu nih kira-kira bentuk kontribusi pemikiran atau hasil dari eh, apa ya pemikiran yang disampaikan ke masyarakat soal pembangunan ke pemerintah misalnya begitu kira-kira apa? Contoh lah begitu Ya, Gus. contoh dulu waktu kita awal-awal lulus kuliah Mm-mm. dan masih aktif di gerakan, Oh iya. Saya lupa kasih tahu ya beliau nih salah satu pendiri himpunan mahasiswa ya Serang. pengurus ya. Iya pendiri Asal dan Yukun pengurus. Awalun, himpunan mahasiswa Serang, Ah, Hamas. asal atau ada asalnya apa gimana? Enggak. Enggak, Himpunan mahasiswa Serang ya. himpunan Oke. mahasiswa Serang. Jadi Oke. himpunan mahasiswa Serang itu bisa dia lahir di Serang dan Mm-mm. tinggal di Serang, Oke. bisa lahir di luar Serang, Oke. tapi kemudian tinggal di Serang, Oke. gitu. Atau lahir di Serang, tinggal di luar Serang. Pokoknya sepanjang dia masih Selama mahasiswa mahasiswa dan mau itu adalah anggotanya peduli Hamas. terhadap Iya. pembangunan Oke. Serang, baik itu di Oke. kota maupun kabupaten, ya, Oke. mereka ada bagian. Kalau mahasiswa kan idealisme tinggi. Tapi sekarang udah bukan mahasiswa lagi, masih kayak gitu-gitu. Ya, Itu gimana? harus ada lah. Harus ada ya. Walaupun tidak sesempurna dulu. Yang konkretnya apa kira-kira kalau sekarang? Yang ingin disampaikan bahwa dulu waktu kita awal-awal lulus kuliah, kemudian masih berkecimpung di gerakan Hamas, bahwa amanat undang-undang itu diantaranya adalah bagaimana 5 tahun setelah terbentuknya Provinsi Banten Oke. itu harus sudah lahir Oh, ibu kota provinsi Banten. provinsi, Oke. dan kota Serang waktu itu belum ada. Oke. Dan akhirnya kita melakukan beberapa gerakan, salah satu diantaranya public hearing, Oke. yang kemudian kita menghimpun tokoh-tokoh masyarakat, kemudian orang-orang yang berkompeten untuk bisa Oke. bersama-sama mengkaji, kemudian setelah mengkaji menelaah peluang dan tantangannya, kesulitannya apa, kemudian baru kita melakukan gerakan. Dan akhirnya terbentuknya atau lahirlah kota Serang ini. Oke, jadi artinya kota Serang ini adalah satu kota yang diperjuangkan kehadirannya Salah itu satunya. ya oleh banyak kelompok mahasiswa, masyarakat pemikir. Betul. Kan begitu ya. Para Artinya cendekiawan, tidak para ujuk-ujuk penyair. ya gitu ya. Oh, Tidak ujuk-ujuk ya. tiba-tiba jadi aja gitu kan kota Serang. Ini apa namanya penting ya untuk diketahui oleh Betul. banyak teman ya, Iya. banyak pejabat gitu kan. Jangan ini tiba-tiba kota Serang jatuh iya. dari langit. Ya, Ini hasil diperjuangkan. perjuangan dari banyak tokoh, Banyak ya, tokoh. pemuda penggerak gitu kan. Oke. Jadi akhirnya kemudian komitmennya adalah setelah terbentuknya kota Serang, tugas kita mengawal. Oke. Mengawal tidak mesti harus menjadi bagian di dalamnya. Oke. Tapi juga ada yang menjadi bagian di dalamnya. Oke. Ada yang sudah jadi anggota dewan, Ada, ahli, ya, apa betul, segala macam, betul. kan. Tetapi ketika di luar dari sistem pun tetap kita harus melakukan. Oke. Nah, sampai hari ini kan pasti kalau sering berinteraksi dengan masyarakat kan pasti punya kelompok-kelompok binaan atau apa ya community development yang dikembangkan, dibangun kan begitu. Betul. Sampai sekarang masih terjalin hubungan bagus ya. Salah satunya yang untuk saat ini beberapa tahun kemarin dan sampai hari ini adalah pertama melalui ICMI. Melalui ICMI. Bicara ICMI ya. Melalui ICMI bahwa ternyata hasil dari diskusi, kemudian kita lakukan kajian, kemudian kita lakukan penelitian sederhana bahwa kemampuan membaca Al-Quran pelajar SLTA di kota Serang ini 60% mereka belum bisa. 60%. 60%. Ya, sempat dibantah oleh LPTI. Kata LPTI Kota Serang kok 60%?
lebih dari itu. Ternyata saya awalnya kaget. Kata Ternyata lebih dari itu. 60% Lebih dari masyarakat 60%. ini agak menggelisahkan juga ya saya dengar ya. Lebih dari 60% masyarakat di Kota Serang itu Pelajar SLTA-nya pelajarnya, masyarakat belum pelajar ya. bisa baca Quran. Ukurannya berarti dia kalau pelajar itu dari madrasah, SLTA. SLTA, Iya, dari SLTA. SLTA sampai Pokoknya dengan pelajar SLTA yang kita sorot waktu oh itu. yang disoroti pelajar SLTA. Jadi Betul. hampir 60% dari Nah, total pelajar SLTA SLTA Kota sekota Serang Serang belum bisa baca Quran. belum bisa, Bukan tidak bisa. belum ya. Belum. Iya. Ini ukuran belum bisanya belum bisa selancar seorang hafiz Hmm, atau sebatas belum bisa membaca huruf. ya. Jadi barometernya beda memang. Oke. Kenapa ICMI Mm-mm. eh, menyatakan 60%? Mm-mm. Karena barometernya adalah ngaji gerabada. Gerah badan tuh gimana? Gerabadan itu Iya, iya, iya. Ini kalau gerah badan. teman-teman yang di luar kota Serang Ya, bingung nih, ya. ngaji gerah Ngaji badan. gerabadan itu artinya yang penting bisa membaca. Oke. Walaupun masih ada kekurangan dari sisi makhraj Makhrajnya, hurufnya, oke, iya. tajwidnya masih Iya, iya, kekurangan. iya, iya. Kenapa kemudian LPTK menyatakan, "Oh, kenapa 60%? Mm-mm. Kami punya datanya lebih daripada itu." Mm-mm, Karena mm-mm. barometernya beda. Oke. Kalau LPTK lebih keren. Heeh. Ya, Berarti Icmi yang mah lebih baik lah ya, lebih 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 apa ya, lebih LPTK lembut lah gitu ya. LPTK lebih keren karena barometernya adalah Oke, tentu yang dimaksud bisa membaca Al-Quran itu makhraj huruf sudah bagus, oke. tajwid sudah bagus. Kalau ISMI kan gerak badan, jadi Mm-mm. barometernya lebih bagusan LPTK memang, dan Mm-mm. memang harus begitu. Iya, iya, iya. Nah, ketika kita punya data itu, kita sounding kan ke kepala daerah. Disampaikan kepada pemerintah Sampaikan Kota kepada Serang. pemerintah bahwa Oke, kepala daerah harus punya tindakan untuk oke, mensikapi ini. oke, Gitu. oke. Dengan langkah-langkah sudah kita sampaikan apa yang Mm-mm. harus kita lakukan. Oke. Walaupun mungkin tidak menghilangkan, tapi mengurangi dari angka itu. Mm-mm. Ya, ya sempat ada respon dulu pemerintah Kota Serang waktu zaman Pak Saprudin. Mm-mm. Awal-awal itu sempat Mm-mm. membuat program membantu mendata guru ngaji. Oke. Mendata guru ngaji, kemudian Heeh. informasinya akan diberikan insentif Mm-mm. terhadap guru-guru ngaji agar Mm-mm. eh, pengajian-pengajian di kampung-kampung, di suro-suro, di amben-amben itu kembali digalakan. Oke. Tapi saya lihat ternyata redup, Mm-mm. Mm-mm. redup. Nah, berarti Icmi harus ngomong lagi nih, Nah, harus diperbarui lagi nih apa namanya datanya. ya betul. Mudah-mudahan sekarang nggak sampai 60% lagi ya. Iya. Jadi Nah, setelah redup itu, mm-mm. ISMI kembali kumpul. Apa yang bisa kita lakukan? Oke. Mungkin tidak ekspansi beda, Mm-mm. sasarannya beda. Kalau Mm-mm. kemarin kita ingin mendorong, ternyata pemerintah tidak bisa berjalan sesuai dengan apa harapan kita, maka minimal ada tindakan sekecil apapun yang kita lakukan. Oke. Maka ISMI mengadakan gerakan infak Al-Quran. Infak Al-Quran. Betul. Iya. Karena ternyata Apa yang mau dibaca kalau Al-Qurannya nggak ada? karena ternyata Betul. kita banyak menemukan di suro-suro gitu ya, Iya. yang Qurannya Al-Fatihah udah nggak ada. Iya. Karena sudah nggak ada. Iya, iya, iya. Ketebalan Quran yang tadinya 2 jari lebih sudah hampir sejengkal. Iya. Kalau bahasa sehari mah kebub. Udah ya. Iya, Terus iya, iya. disimpannya di dekat di atap gitu kan, Oke. yang sudah tidak ada Oke. jilidnya gitu. Alhamdulillah kita waktu itu terkumpul sekitar 1.500 Al-Quran dan kita bagikan ke seluruh wilayah Kota Serang. Oke. Artinya gini Ketua. Karena beliau Ketua ICMI, saya panggil Ketua. Artinya bahwa Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia itu mendorong masyarakat bisa baca dulu. Betul. Karena perintah utamanya kan Iqra ya. Baca dulu. Baca kan gitu loh. Betul. Nah, untuk mendukung kemampuan baca, yang dibacanya harus ada. Harus ada. Nah, begitu. Betul. Dan ini setidak-tidaknya menjadi bentuk kontribusi dari dari ICMI ya kepada pemerintah ya, untuk pemberdayaan masyarakat. Betul. Betul. Ini menarik ya teman-teman ya. Jadi tindakan itu tidak harus yang besar, betul, tidak harus yang berbiaya banyak,
tapi dari berbasis anggaran daerah, anggaran pemerintah, Iya, betul. tapi dari apa namanya giroh Giroh. sebagai mantan aktivis kan gitu ya, melihat kondisi dan fakta sosial yang ada, kemudian bisa membuat satu program yang saya kira ini kalau kakek saya dulu sambil berseloroh tuh bilangnya begini, apa namanya ketua, lah ceritanya wong Serangkun orang bisa ngaji, orang bisa mencak. Idi, bahas. Gitu kan ya? Aku orang Serang orang bisa ngaji Quran juga. Nggak bisa ngaji berarti ya harus bisa baca dan Iya, betul. minimal baca lah ya. Kalau tulis ya langkah selanjutnya. Betul. Kan begitu. Dan ini penting ya, membaca ini penting supaya masyarakat kita bisa dalam tanda kutip mampu memahami segala sesuatu dengan lebih komprehensif. Betul. Gitu. Jadi ketika sudah terdistribusikan, jadi kita mendistribusikan langsung. Ada yang ke pesantren, ada yang guru-guru ngaji yang biasa di rumah-rumah. Sampai ke pelosok-pelosok, sampai semua wilayah di kecamatan. Tapi kalau cuma 1.500 belum cukup kali. Sangat belum cukupnya. Iya gitu kan. Kalau misalnya kita banding-bandingkan, berarti ya kan gitu ya. Betul. Apa yang sudah diperbuat sama ISMI bukan berarti nggak bagus ya, tapi ya kurang. Betul, sangat kurang. Ya dibuat lagi lah programnya itu, nanti kita coba apa namanya, masyarakat di Kota Serang yang juga mau berkontribusi untuk memberikan sumbangan atau sodako gitu ya, Al-Quran. Silahkan segera aja, jangan ditunda lagi, nggak perlu lewat ISMI juga, langsung kasih ke masjid, langsung kasih ke musola gitu loh. Ke tempat-tempat belajar anak-anak yang baca Quran. Jadi ISMI juga bukan tukang ngumpulin Al-Quran kan, bukan tukang berbagi. Tapi ini gerakan yang menurut saya bentuk dari partisipasi masyarakat. Ya, partisipasi. Tapi tidak hanya sampai di situ kita. Beberapa waktu yang lalu kita coba juga sounding ke Dinas Pendidikan Kota Serang dan Kemenak. Ide ini kita sampaikan bahwa ISMI punya harapan ada kegiatan yang dilakukan di sekolah, minimal sekolah ya dulu, bahwa bagaimana anak-anak di sekolah ini itu dibuat klaster dari sisi kemampuan membaca Quran. Ini menarik ini menarik. Klaster bagi anak-anak sekolah di lingkungan Kota Serang. Iya, lingkungan Serang. Dalam kaitannya dengan kemampuan membaca Al-Quran. Nah, jangan dulu. Nanti kita istirahat sebentar ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Kita bicarakan apa yang sudah dilakukan oleh ISMI untuk melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, khususnya dalam kemampuannya membaca Al-Quran sebagai pedoman hidupnya masyarakat Muslim yang mayoritas di Kota Serang. Kita sampai di segmen selanjutnya. Jumpa lagi teman-teman semua dalam segmen selanjutnya dari obrolan pembangunan daerah. Saya masih bersama Kang Gusmun. Tadi kita ingin melanjutkan nih, apa langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kang Gusmun dengan ISMI-nya, kan begitu. Kayak kan ya ISMI mah nggak bisa ngapa-ngapain, lembaga diem aja kalau tapi kan aktivis ISMI-nya ini mendorong supaya Dinas Pendidikan dan kantor Departemen Agama di kantor Kementerian Agama di Kota Serang itu ngapain tuh tadi maksudnya? Jadi kita sounding, kita silaturahmi, menyampaikan ide gagasan, kemudian setelah menyampaikan ide gagasan kita siap berkolaborasi, bersinergi dengan Dinas Pendidikan, dengan Kemenak terhadap apa-apa yang kita sampaikan. Apa yang disampaikan bahwa kita punya konsep sekolah itu melakukan kegiatan mengklasterkan kemampuan membaca Al-Quran. Ada 3 kelompok yang dianggap belum bisa, ada kelompok yang dianggap baru bisa gerabadan, yang bisa baca tapi masih banyak perbaikan. Ngelalar kalau saya dulu ya. Gitu, ngelalar. Dan yang terakhir dianggap sudah cukup bagus.
level hafidz belum ini? Belum, Belum, ini belum level artinya hafidznya. ini klaser awal. Oke. Maka yang levelnya sudah dianggapnya cukup bagus Mm-mm. dari sisi makhraj hurufnya, Mm-mm. tingkatkan kepada hafidz. Oke. Jadi belum bisa baca. Kalau yang belum bisa baca, Ah, bagaimana bisa minimal sampai bisa baca? oke. Levelnya level gerabadan. Oke. Yang level gerabadan ditingkatkan menjadi levelnya level bagus. Level bagus. Ya, Jadi hurufnya ngebaca apa kita mendengar dia baca itu belum sampai seperti suaranya Hafiz Quran, iya, tetapi itu sudah nyaman. bagus Ah, ya. gitu ya. Gatel kupingnya. Jadi kalau dengar orang yang baca Qurannya Tahu sih banyak gitu, bener terus ya. kayaknya gatel gitu ya. Wih, gitu ya. Apalagi biasanya kan Ramadan pakai Oh, speaker ya. oh, oh, Kita lagi duduk ya oh. Allah Oh. gitu, gatel amat itu Anak-anak itu kan nggak tahu di mana. suka pada selawatan Iya, gitu ya, marotnya iya, nggak iya. bagus Kalau ya. mungkin anak-anak masih dimaklum ini orang yang sudah tua. Dan yang sudah bagus kita Iya, tingkatkan menjadi iya, iya, iya. ya punya hafal-hafalan gitu Oke, ya, lebih bagus itu. oke. Itu bisa dilakukan di sekolah. Itu so. Kalau kemudian sudah terklaser itu, maka kita bisa mengadakan penuntasan Mm-mm. dengan cara pemberdayaan terhadap guru-guru agama. Oke. Tentu guru agama akan eh, mengeluarkan waktunya, tenaganya Mm-mm. ekstra. Maka ini Mm. harus juga dianggarkan oleh pemerintah, Disupport, ya dapat dukungan dari ya entah pemerintah ya. itu dana dari BOS atau dana dari apa. Saya kira Ya, nggak besar kok, nggak besar. ya. Ya Sehingga tugasnya pemerintah kota lah itu buat mikirin gimana caranya para ustadz, para ustazah kan begitu ya, yang ya, memang ngajarin anak-anak kita itu bisa betul. baca Al-Quran ya diberikan dukungan lah supaya Ya, mereka jadi semangat jangan kan gitu sampai ya. gurunya yang dikekeiak, tapi kemudian waktunya, tenaganya nggak dihargai. Oke, Harus ada lah. oke, saya apresiasi betul kalau Itsmi melakukan itu. Jadi maksud saya ya cendekia itu bukan cuma sekedar ngomongin urusan bintang-bintang, langit-langit Menara gitu ya. gading yang nggak nyampe ke Ah, bawah ah. gitu kan. Tapi ngelihat fakta di lapangan kemudian mencoba menuntaskan. Nah, Betul, ini kan dari soal katakanlah kehidupan keagamaan. betul. Kalau dari aktivitas yang basisnya kegiatan perekonomian masyarakat, Hmm, hmm. ada nggak dikerjain Ya, sama mantan aktivis kayak Kang Gusmun ini? ya, ya. Jadi kita berbicara ISMI dulu ya, bahwa Ah, ISMI itu dalam pelaksanaan programnya ah, itu tidak lepas dari tiga pondasi. oke, tiga pondasi. Betul. Apa itu? Pondasi yang pertama adalah keislaman, Keislaman, yang kedua keumatan, yang keumatan, ketiga keindonesiaan. keindonesiaan. Masya Allah, ini luar biasa nih kalau ini. Gitu. Tidak lepas daripada itu. Oke, Kalau ada yang luar daripada itu pemerintah yang menyelesaikan. ya itu, ISMI bukan lembaga pemerintah. ya ISMI tugasnya mendorong Mendorong, supaya, berkolaborasi, iya, bersinergi gitu oke. kan, betul. Nah dalam konteks ini gimana nih? Dalam konteks tadi bagaimana kita ISMI Mm-mm. turut serta melakukan gerakan-gerakan. Pertama, ISMI beberapa waktu yang lalu kita banyak bersinergi dengan komunitas UMKM. UMKM, UMKM. oke. UMKM itu ada yang memang sudah berjalan, Mm-mm. ada yang baru Mm-mm. berjalan, startup, Mm-mm. ada yang hanya baru cita-cita. Startup itu kalau bahasa kitanya kan baru mulai gitu ya. Baru mulai. Jadi usaha mikro, kecil, Betul. menengah Ya, yang baru mulai. baru mulai. Ah, Baru mulai dengan dia nggak tahu nih 2 bulan ke depan nih jalan apa enggak nih apa yang kita lakukan. Gitu. dia belum tahu kan Belum gitu ya. tahu. Oke. Lakukan aja dulu gitu kan ya. Oke. Termasuk ada juga Itu ISMI berikan pendampingan di situ. ada pendampingan. Oke. Kemudian ada juga yang baru cita-cita. Kang, kita pengen usaha atau usaha apa ya aja. Oh iya iya. Sering ya ada masyarakat yang datang. Banyak Oke. cita-cita. Oke. Tapi saya pengen bertindak, pengen Mm-mm. melakukan, takut Mm-mm. gagal. Si orang yang pengen usaha ini, Takut oke. gagal, Ah, nggak ngerti cara mulainya bagaimana. oke. Ya, kita lakukan pendampingan. Ya. Kita lakukan pendampingan. Kita pertama kita kumpulkan mereka. Pendampingan itu bukan iring-iring gitu. Iring-iring ada gitu. Bukan ya teman-teman ya. Pendampingan itu maksudnya diberikan saran Ya. gitu ya, diberikan Pertama masukan. kita adakan pertemuan. Oke. Pertemuan, setelah ada pertemuan kemudian kita coba serap dulu. Oke. Karena harus kita lakukan,
kita tidak hanya bagaimana mampu memberikan motivasi A, B, dan C dengan kita tidak tahu Mm-mm. keinginan dia apa. Oke. Ngomong, ya, Iya. Kang, saya bukan itu maksudnya. Memegel. Dengarkan dulu, Iya, iya, dengarkan iya. dulu apa yang mereka inginkan. Rata-rata yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa sebetulnya? Ya sebenarnya yang secara umum mereka ini pengen usaha, Mm-mm. tapi nggak ngerti dari mana mulainya. Oke. Kan begitu. Oke. Nah, setelah kita kasih gambar bagaimana cara mulainya, Kang, tapi kan semuanya butuh biaya, Mm-mm. butuh modal, Betul, betul betul, nggak? betul, betul. Betul, butuh modal. Dan modal itu tidak mesti harus dalam bentuk finansial. Oke, betul. Modal, Setuju. betul, modal itu tidak semuanya harus dalam bentuk Iya. finansial. Kalaupun ada yang harus bentuk finansial, juga tidak semuanya bermodal uang besar. Tidak harus modal besar. Tidak besar. Maka dia usaha mikro gitu kan? Betul, Betul, betul. gitu. Kita lakukan pendampingan. Nah, Oke. setelah mereka diberikan motivasi, gambaran, Hmm. usaha-usaha apa yang hanya modal KTP, usaha apa yang hanya modal uang tapi kok kecil gitu, usaha Mm-mm. apa. Nah, kita kasih gambaran baru mereka punya setelah punya gambar baru mereka memilih. Oke. Tentu ada resiko, pasti semuanya ada resiko. Iya. Yang keduanya juga dari sisi keuntungan juga nanti kan disesuaikan dengan Itu ya berapa lama proses pendampingan memberikan pemahaman? Itu kan boleh dibilang knowledge seputar bisnis. tarian sih ya, karena emang beda kemampuan personal juga. Oke. Ada yang jelinger, Iya, ada yang emang pinter ya, gitu ya. jelinger itu perpaduan antara pinter dan cerdas. Pinter, cerdas, Iya. dan gesit. Gesit, itu jelinger. Jelinger. Ada yang jelinger baru kasih gambar, oh ya Kang, oke, Ah. nuhun Kang, langsung gas. Oke. Ya, ada yang Gat- ragu-ragu, ragu-ragu. ada yang bertahap pelan tapi Iya. pasti gitu kan, dan setiap bulannya meningkat. Ada yang gati nggak? Ada yang Gati mah enggak ya? MGG Apa itu? menggegag. Secara teori sudah disampaikan, motivasi sudah apa Ah. sudah, tanya lagi mana? Belum Kang. Itu biasanya berapa orang tim dari Itsmi yang memberikan pendampingan seperti itu? Timnya ada 10 orang. Ada 10 orang. 10 Oke. orang, kemudian semua menyebar sesuai dengan kemampuannya. Dan ini emang punya tim, pengalaman. punya- Jadi maksudnya gini, jangan juga nanti teman-teman Itsmi ngajarin orang usaha mikro, dia juga nggak Iya. pernah usaha gitu Nah kan? itu, kadang-kadang orang nanya, Kang ngajarin usaha, kakaknya usaha apa? Orang kita masih baca buku beja. Ada yang ngelawak. Tapi ada ya, Ada. teman-teman Itsmi memang rata-rata selain punya profesi Ya, yang betul. jelas, misalnya ada yang pengajar, ada Karena yang pengurus ISMI juga kan punya berbagai macam latar belakang. Oke. Ada yang akademisi. Oke, ada yang akademisinya. Ada yang terjun di entrepreneur. Ada juga pengurus. Ada yang di perbankan. Pengurus ISMI ada juga yang entrepreneur ya? Ada lah. Ada ya. Oh, iya. Termasuk ketuanya. Beliau juga saudagar sebetulnya. jangan kira ya. Ini ketua ISMI Kota Serang ini saudagar, ini jumlah transaksi logam mulia. Ya. Mau di-spill nggak? Masuk nih. Masuk nih barang nih. Mau di-spill nggak? Pokoknya beliau adalah salah satu tokoh yang melakukan transaksi logam mulia di Kota Serang. Iya. Itu aja spill-nya. Yang ketik di Google Antam Serang keluar. Iya. Ya jadi begitu teman-teman ya. Jadi beliau ini nggak cuma asal ngomong. Kenapa saya minta beliau? Karena beliau ini tokoh yang inspiratif. Cuman memang gayanya smooth ya, gayanya sangat kalem gitu loh. Tapi itu banyak ya masyarakat yang nanya minta bantuan. Dan kemudian artinya gini. Kang, pertanyaan saya gini, ya, itu kenapa mereka datang ke ISMI nggak ke pemerintah kota gitu? Sebenarnya saya lihat Kota Serang ini sudah cukup bagus dalam ini kayak cendekiawan nih ngomongnya sudah cukup bagus. Sudah cukup bagus dalam upaya gitu. Iya. Melakukan edukasi, kemudian melakukan pendampingan. Wih, seneng lah dinas perindustrian sama perdagangan ini ya. Terhadap masyarakat Iya. gitu yang cenderung ke UMKM. Iya. Tapi ternyata tidak sedikit para pelaku-pelaku yang menyatakan dirinya UMKM. Iya. Mereka adalah pelaku yang selalu hadir dalam setiap pertemuan pelatihan dan edukasi. Tapi usahanya nggak jalan. Yang penting bisa hadir, mendengarkan, tanda tangan,
balik spesialis Spesialis ikut seminar diklat. dan diklat. Iya ya, apa namanya? Saya cuma mau bilang begini bahwa masyarakat kan gitu ya, tidak boleh hanya sekedar melakukan kritik terhadap jalannya pemerintahan, Iya, tetapi juga ikut secara konkret konkret. berkontribusi, menemani kan gitu ya, Betul. memberikan panduan dan juga memberikan saran-saran ya pada masyarakat yang mau menjadi pengusaha Tapi mikro yang kan pasti gitu. sasarannya kita anak muda. Oh, kalau itu fokus ke anak muda. Sasarannya kita anak muda. Oke, good. Keren ini malah. Iya, anak muda. Saya malah justru malah respect kalau Yang tua-tua maaf ya, udah lanjut aja ya apa yang sudah. Tapi kalau mau ngobrol, iya. mau sharing boleh. Nah, tapi fokus pengembangannya Fokusnya kepada kita anak kepada muda. anak Oke, muda. keren, keren. Jadi ternyata kalau kita ya karena kalau kita mau gitu berkomunikasi dengan anak-anak muda ini, Mm-mm. ternyata potensi besar mereka. Oke. Enggak, saya masih mau kembali ke, karena ini kan obrolan bangun daerah. Kolaborasi dengan pemerintah, pemerintah kota khususnya. Itu sudah dilakukan oleh ICMI atau belum nih? Untuk memperkuat, kan kemampuan ICMI berapa sih? Dengan cuma pengurus yang fokus. Betul. Tadi kan cuma 10 orang ya yang Betul, fokus di situ. betul. 10 orang dengan warga kota Serang yang sekian banyak, anak mudanya kan begitu. Apa cukup nih tenaganya buat Betul. melakukan pendampingan? Belum. Belum. Tapi kita punya harapan hari ini. Heeh. Mudah-mudahan pemerintah kota Serang, kepala daerah yang akan dilantik ini. Dan besok, Ini pesan sponsor ya buat pemerintah. besok pelantikan ya. Iya, ini saya sekaligus menjembatani ya bahwa pembangunan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya satu pihak. Betul. Pembangunan tidak bisa dilakukan sinergi dengan banyak pihak. hanya oleh pemerintah. Betul. Karena pemerintah juga terbatas, masyarakat juga terbatas. Nah, orang-orang yang terbatas ini berkumpul, ini justru akan menjadi satu ikatan kuat yang bisa bekerja bersama-sama dan menuntaskan persoalan yang ada. Saya kira ini pesan yang penting ya buat khususnya, kan begitu. Semua organisasi kemasyarakatan, apakah dia ICMI atau mungkin juga organisasi kemasyarakatan lainnya termasuk mahasiswa kan gitu kan, punya kelompok-kelompok dampingan, kemudian bangun kolaborasi dengan pemerintah supaya dia bisa lebih banyak yang dikerjakan. Tapi saya nggak tahu nih, kalau misalnya ICMI Kota Serang ada harapan kan begitu. Saya nggak tahu harapan seperti apa yang terbersit dalam pikiran teman-teman ICMI untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan pembangunan selanjutnya. Kita dalami lagi ya di segmen berikutnya. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Jumpa lagi teman-teman semua, masih dalam segmen kita obrolan pembangunan daerah bersama Kang Gusmun. Kita sekarang pengen dalami apa yang diharapkan oleh Kang Gusmun sebagai seorang aktivis organisasi kemasyarakatan di Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Kota Serang, supaya kita bisa lebih kolaboratif, supaya lebih bisa berkontribusi di dalam penyelenggaraan pembangunan. Karena kan kita obrolan pembangunan nih. Percepatan pembangunan. Lebih cepat. Udah gancang gitu ya. Ibu kota gitu loh. Iya. Nah, tapi kan begini Kak. Cendekiawan itu identik dengan orang yang kebanyakan mikir. Ngomong mikir gitu ya. Nah, gimana caranya ICMI membangun kolaborasi nanti? Harapannya gimana? Yang pertama tentu banyak masyarakat termasuk pemerintah juga melihat bahwa kita tidak hanya omong doang. Oke. Ya, bersuar tinggi sekali, tetapi tidak ngerti bagaimana permasalahan di bawah. Oke. Di bawah itu maksudnya di kalangan masyarakat. Di senyatanya yang ada di masyarakat. Jadi ada fakta dan data. Oke. Kita harus punya itu. Yang pertama yang ingin disampaikan adalah ya seperti tadi hal masalah membaca Al-Quran, kemampuan pelajarnya, kemudian juga masalah permasalahan
angka pengangguran yang sangat tinggi, Oke. terutama Kota Serang termasuk penyumbang yang cukup besar, Oke. dan Banten menjadi juara pada akhirnya. Juara pengangguran. Sedih amat ya. Iya. Dan Kota Serang penyumbang Salah satu penyumbang yang cukup besar. Tentu data yang kita dapatkan itu harus kita sikapi dengan action, dengan dengan tindakan. Salah satunya tadi kita turut serta mengedukasi. Dengan kita mengedukasi itu mudah-mudahan akhirnya lahirlah itu pengusaha-pengusaha muda yang kemudian angkanya bisa mengurangi angka pengangguran di Kota Serang. Karena kita fokus di Kota Serang dulu. Tetapi ternyata ini kita tidak bisa bergerak sepihak. Tentu harus ada kolaborasi antara pemerintah, kemudian komunitas-komunitas, organisasi di Kota Serang ini. Kalau semuanya sudah berkolaborasi, bekerja sama, menuntaskan permasalahan-permasalahan di Kota Serang, saya kira tidak dan tidak mungkin. Mungkin untuk dihilangkan angka pengangguran itu sulit, tapi dengan ditekan, dikurangi, saya kira bisa. Semua bisa. Pernah misalnya Kang Gusmun dan teman-teman itu terlibat dalam perencanaan pembangunan yang secara formal dilakukan oleh pemerintah? Ya. Sering ya sebetulnya ya? Ya, sebagai peserta juga pernah sering ya dalam kegiatan musrenbang memberikan masukan terhadap pemerintah. Jadi yang diomongin tadi itu sebenarnya udah disampaikan juga kan? Disampaikan. Udah disampaikan pemerintah kota sama Kang Gusmun. Gitu ya? Termasuk musrenbang tahun kemarin. Kebetulan di bulan Ramadan, ISMI diminta menjadi salah satu narasumber. Ya, kita sampaikan kepada pemerintah yang hadir dan semua peserta musrenbang saat itu. Kita sampaikan bahwa banyak sekali komunitas, organisasi yang melakukan kegiatan, semuanya adalah mensupport program pemerintah. Tapi bagaimana juga pemerintah juga bersama-sama, gitu, sejalan, seiring bersama teman-teman semua dalam rangka mencapai goal. Contoh, contoh, kita mengedukasi para pemuda dengan cara pertama memberikan motivasi. Kasih motivasi. Setelah memberikan motivasi, kemudian memberikan inspirasi. Memberikan inspirasi berarti memberikan contoh konkret ya. Contoh dong, kita jangan sampai kita harus usaha, kakaknya usaha apa? Itu omon-omon gitu loh. Omon. Iya. Kita juga inspirasi bahwa usaha saya di sini. Tapi teman-teman tidak mesti harus sama dengan kita. Karena masing-masing punya fashion usaha itu. Silakan usaha apa saja. Betul. Gitu. Kemudian setelah itu melakukan pendampingan. Karena di dunia nyata, betul usaha itu tidak semudah apa yang dibicarakan oleh para motivator. Betul. Itu harus merupakan baru seolah-olah usaha itu seperti di ruang seminar. Setelah seminar selesai, permasalahan sebuah tuntas. Enggak. Begitu. Ketemu di lapangan itu kalau rasanya keasinan nggak ada yang mau beli. Gitu ya. Kalau kuliner gitu kan. Tapi juga kita punya harapan pemerintah juga turut memfasilitasi. Contoh. Contoh. Kita mengedukasi para pemuda untuk terjun di dunia usaha. Pertanyaannya, ketika mereka membangun usaha, usahanya di mana? Tempat. Kemudian, halo pemerintah, ini butuh tempat apa namanya? Berarti bukan yang macam-macam ya, tapi tempat untuk mengembangkan usaha anak-anak muda. Betul. Marketnya nanti siapa? Tempat, kemudian pasar. Pasarnya siapa? Pasarnya bukan berarti harus punya pasar sendiri gitu. Bikin pasar gitu. bikin pasar tandingannya pasar rawa gitu kan? Tidak juga. Bukan begitu ya. Kemudian setelah marketnya ini, kemudian target ya marketnya. Kemudian juga pemerintah tentu punya langkah yang dilakukan agar bagaimana membuat daya tarik masyarakat dari berbagai macam penjuru untuk bisa datang ke Kota Serang. Dalam rangka perputaran perekonomian. Jadi biarkan teman-teman bertebar di muka bumi ini. Setelah mereka sudah mendapatkan uangnya, datang Kota Serang, habiskan uangnya di Kota Serang. Ini kayak tagar yang kabur aja dulu itu bukan?
Bukan ya? Bukan, Bukan, kalau mereka mereka harus keluar. Ini bukan yang kabur aja dulu itu, bukan ya? Mereka harus keluar, ya Ah, kan? ini maksudnya silakan bekerja dimanapun kan Dimanapun, gitu. di Tangerang, di Oke. Jakarta, atau keluar Jawa silakan. Mm-mm. Tapi mereka perputaran keuangannya bagaimana? Caranya harus ada di Oke. Kota Serang. Contoh, Ah, ah. para camat tahu Mm-mm. potensi sumber daya alam di lingkungannya. Oke. Mm-mm. Contoh Karangantuk, Mm-mm. Kasemen. Mm-mm. Di Kasemen itu punya berapa pulau yang bisa dikunjungi dan menjadi daya tarik, tempat Oke. daya tarik Jadi mengembangkan potensi-potensi wisata. wisata. Nah, Oke. dari situ saya yakin akan ada perputaran perekonomian. Oke. Akan datang pengunjung, Oke. maka akan hadir juga para pelaku-pelaku usaha di sana. Oke. Ini kayak gula kan gitu ya. Betul. Kalau ditaruh Taruh, nanti bakal semut nah, datang. betul. Jadi buat aja dulu tempat Tempat yang wisatanya betul, gitu ya. Nanti pasti ada pelaku usaha muncul, akan muncul, akan ada datang, transaksi muncul. akan datang gitu. Oke. Orang-orang yang penasaran. Oke. Nah, itu satu. Yang kedua, selain itu Ya, ini yang pertama tadi udah dikasih tahu ke Pemkot juga kan? sudah. Sudah ya, udah dikasih tahu berarti, teman. Video fotonya masih ada. Itu contoh Kasemen. Iya, 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 iya. Kemudian Allah sudah memberikan juga kenikmatan yang dahsyat, yaitu berupa alam yang cantik di wilayah Taktakan. Tak-takan. Taktakan. Oke, ini khusus Kota Serang ya, Ya, Kecamatan view-nya Tak-takan. banyak tempat-tempat yang view-nya bagus. Oke. Kalau view-view itu kemudian ya tempat-tempat yang view-nya bagus itu dikemas sedemikian rupa Oh. menjadi tempat-tempat yang mungkin menarik, Ditata ya, ditata supaya jalannya dia bagus, orang nyaman ke ya, sana. tempatnya nyaman, parkirnya juga emang jelas. Oke. Jangan setiap belokan bayar. Benar, nggak? betul, Tempat betul. wisata sudah ditata sedemikian rupa oleh pemerintah, tetapi ternyata ada unsur-unsur yang memanfaatkan itu. Setiap belokan bayar, sepi pengunjung. Iya, iya. Tapi Ini kalau butuh edukasi kan ke butuh masyarakat, edukasi, butuh kesadaran dari masyarakat supaya membuat orang nyaman datang ke lingkungannya. betul. Dan saya yakin kemudian kalau memang kemudian tempatnya nyaman, aman, tempatnya juga bagus, banyak pengunjung, akan hadir juga pelaku-pelaku usaha di sana. Iya. Usaha-usaha mikro semua itu ya. Betul. Nggak mungkin pabrik-pabrik di situ kan gitu kan. Pasti Ya. kuliner, paling kan apa namanya? Cenderamata. Cenderamata gitu. Contoh membuat kaos tematik gitu kan yang Iya, ada iya. Teman-teman yang biasa edukasi. buat iya. Gitu. Jadi industri kreatifnya muncul. Akan muncul. Oke. Itu akan muncul. Oke. Gitu. Oleh-oleh khas, makanan khas Banten itu akan muncul. Coba tanya kepada aktivis yang sering kedatangan tamu dari berbagai macam daerah. Ketika mereka datang ke Banten, saya mau pulang nih, kira-kira saya mau beli oleh-oleh apa yang khas Banten? Pusat oleh-oleh. Wah, ya, aduh. apa tuh ke bontot, cari apa maning selain bontot gitu kan ya? Iya. Itu tuh. Nah itu. Dan belum banyak kan itu kan? Banyak, bontot, sate bandeng, gitu kan? Iya. Ya gitu kan. Ya industri yang bisa dibawa lah ya. Industri kuliner rumah tangga ya. Rumah tangga. Industri rumah tangga gitu kan. Iya. Yang ini akan terus berkembang. Iya, termasuk kayak ya pakaian-pakaian, topi atau apalah yang sifatnya menjadi khas. Ya industri kreatif ya, industri rumah tangga, industri kreatif. Betul. Kemudian juga masyarakat akan banyak semakin banyak gitu. Iya. Sehingga tidak hanya penjual yang akan menjamur, tapi juga produksi rumah tangga juga akan menjamur. Oke. Gitu. Jadi bagaimana Kota Serang ini melahirkan banyak tempat-tempat yang menarik, kemudian dikunjungi, itu saya yakin. Menarik untuk dikunjungi tadi ada mudah diakses, jalan. Kalau berdasar kajian yang dilakukan oleh teman-teman ICMI misalnya, sebetulnya secara sederhana aja deh, ada berapa potensi perekonomian yang akan tumbuh kalau cara seperti itu akan dilakukan? Banyak ya, saya yakin banyak. Pertama, saya yakin karena di Kota Serang ini sebenarnya banyak potensi-potensi perekonomian ya yang akan lahir. Ya, di antaranya tadi masyarakat nanti akan banyak bermunculan memproduksi sesuatu yang menjadi khas Kota Serang. Iya. Itu satu. Yang kedua, tentu juga tidak hanya memproduksi, akan bermunculan juga
komunitas yang marketing. Komunitas marketing. Iya, marketing. Kalau dalam pedagang lah ya, Iya, iya, iya. bahasa sederhananya. Iya, iya, iya. Pedagang kan tidak Saudagar muda. Oh, jangan muda. pedagang. Kalau Saudagar, pedagang lebih keren ya. kayaknya cuma sekedar itu saudagar. Ya, Oh, kan gitu ya. iya, yang tidak memproduksi tapi dia jagonya bukan di produksi, tapi Iya, iya. jagonya di Marketing. Iya, marketing. iya, iya. Dan yang ketiga akan bermuncul juga konten-konten kreator pasti. Konten kreator. Betul nggak? Betul, 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 Iya, betul. dan itu juga Ini eranya digital. Jadi betul. tiba-tiba aja ada orang yang "Hai guys." Gitu ya. Gitu. Iya, 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 Ya, iya. itu akan bermuncul. Industri kreatif Industri akan kreatif muncul. akan bermuncul. Banyak Oke. saya kira banyak. Iya, iya. Jadi pemerintah cukup tadi menyiapkan tempat Mm-mm. yang aman, ya, nyaman, Oke. ya, mudah diakses. Saya kira Oke. itu. Dan sendirinya perekonomian itu akan berputar dan akan berkembang. Saya tuh heran ya, kalau misalnya ide bagus seperti ini sudah ada, kenapa agak sulit mengeksekusi ya? Apa sih? Maksud saya gini loh, Kang. Selain peran tadi ya, tapi kan salah satu peran cendekiawan kan juga mendorong percepatan kerjanya Betul. pemerintah. Apa yang dilakukan oleh ICMI untuk ke arah sana gitu loh? Iya. Selain yang tadi gitu loh maksudnya. Eh, sebelum itu saya jawab, saya coba mencari tahu apa sih salah satu masalah. Karena Mm-mm. saya lihat masalahnya cukup banyak katanya. Iya. Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah kota ini keterbatasan anggaran. Keterbatasan anggaran itu bukan cuma di kota ini aja Ya, perasaan. betul. Indonesia juga keterbatasan anggaran. Iya. Tapi saya coba untuk mengiyakan dulu. Oke. Mengiyakan dulu ya. Oke. Gitu. Oke. Oke. Sekarang dengan keterbatasan anggaran itu apa yang bisa dilakukan? Oke. Dengan keterbatasan anggaran. Good point. Ya kan? Oke. Apakah kemudian dengan keterbatasan anggaran kemudian menerima dan melaksanakan program sesuai dengan anggaran yang ada, Mm-mm. atau ada memang sesuatu yang memang harus dikeluarkan biayanya, tetapi ada sesuatu yang kemudian anggaran ini itu menghasilkan anggaran. Oh, Ya, iya, 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 ya, iya. Saya paham ya, maksudnya. penghasilan Oke. yang didapatkan oleh pemerintah kota Mm-mm. itu menghasilkan penghasilan. Oke. Iya, iya. Gitu tuh. Jangan sampai kemudian kita saya nih, seumpama punya gaji 10 juta. Mm-mm. Ya sudah, hidup saya selama 1 bulan itu menghabiskan dana 10 juta. Oke. Toh nanti bulan depan 10 juta kita akan dapat lagi. Iya. Apakah cukup sampai di situ? Kan enggak. Iya, iya. Ini kan sama dengan misalnya gini, pemerintah kota menyiapkan tempat kan gitu ya, Betul, untuk masyarakat itu berikhtiar berdagang gitu ya. Betul. Nanti dari tempat itu Betul. kemudian akan muncul orang bertransaksi, Betul. terjadi jual beli, Betul. tempatnya bisa dikenakan sewa, Sewa. kan itu karena itu asetnya pemerintah kota ya. Betul. Ada sewa yang bersifat reguler. Betul. Saya kira relevan Daya ya. beli masyarakat Akan semakin tinggi. Oke. Kemudian masuk kepada pemerintah. Oke. Pemerintah juga kemudian PAD-nya akan meningkat. Oke. Sejahtera masyarakatnya, anggaran pemerintahnya naik. Oke. Bisa jadi kemudian karena anggaran pendapatan pemerintahnya naik, maka Oke. pembangunan juga akan lebih mudah. Oke. Dan itu tidak hanya di pusat-pusat kota ya. Betul. Maksudnya itu yang disebut percepatan pembangunan. oke. Gitu. Saya masih penasaran tuh apa namanya udah ditulis belum sih apa yang dipikirin sama teman-teman ICMI dan diserahkan gitu sama Iya. Di salah satu media cetak saya pernah menulis Kota Serang gitu-gitu aja. judulnya. Kita tidak cari bahasa yang intelek lah. Mudah supaya diakses. gampang dipahami oleh masyarakat. Oke. Gitu-gitu aja. Mokon baik. Dalam hal ini megegeh lah. Tapi kita juga tidak hanya melakukan kritikan terhadap permasalahan yang tidak tersentuh, Oke. tapi juga kita memberikan solusi-solusi alternatif. Oke. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu sudah kita sampaikan. Oke. Jadi kalau cari di Google dengan judul itu nanti juga akan keluar. Oke. Ya, saya tetap berpandangan begini kan. Bukan tetap berpandangan ya, maksudnya saya berpandangan bahwa cendekiawan itu kan dengan kemampuan menganalisa,
kemudian dengan data yang dimiliki kan gitu, kemudian juga dengan fakta-fakta yang dilihat dan didengar, kemudian memberikan masukan kepada pemerintah kan gitu. Harusnya kan kolaborasi ini bisa berjalan lebih efektif ya dan mempercepat kerja pembangunan. Nah, sebagai kata akhir ya teman-teman ya, karena udah cukup panjang juga sebetulnya obrolan kita ini, dan eh, saya berharap ada apa namanya bentuk yang lebih signifikan dari teman-teman aktivis sosial kemasyarakatan, aktivis ICMI kan begitu, untuk terjalinnya kolaborasi yang harmonis nih antara cendekiawan yang cendekiawan itu kan bekerjanya dengan data dan fakta, Betul. dengan pemerintah yang bekerjanya dengan agenda dan rencana pembangunan serta rencana pembiayaan. Betul. Gimana membangun ini? Nah, ini saya minta sebagai kata akhir dari Kang Gusmun lah, kira-kira Ya. gimana? Selama pemerintah punya goodwill. Goodwill. Betul. Oke. Selama pemerintah punya goodwill, Oke. saya yakin tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang tidak bisa. Artinya keinginan baik dari pemerintah. Betul. Oke. Keinginan baik itu terimplementasikan dengan merangkul. Oke. Itu sarannya ya. Dengan merangkul Oke. para cendekiawan, para alim ulama. Ya alim ulama tuh cendekiawan. Iya, tokoh masyarakat, Iya kan? Para entrepreneur muda, Entrepreneur. komunitas, Oke. duduk bersama. Oke. Duduk bersama, kemudian pertama dengarkan aja dulu. Karena segala sesuatu kalau belum mendengarkan, kita nggak tahu. Jadi kalau tiba-tiba kumpul langsung berbicara menyampaikan ini itu, saya kira. Nah ini buat pesen nih, buat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang terpilih dan sebentar lagi akan dilantik, kan itu ya. Betul. Yang lebih konkret dari itu apa? Ya. Sarannya? Ya, dari ICMI nih ya, saran dari ICMI. Jadi ICMI ya tadi saya sampaikan, ketika semua komunitas itu dirangkul dan dihadirkan dalam bentuk diskusi-diskusi, tapi jangan diskusi mulu, nggak jalan-jalan nanti. Iya. Gitu ya, mengakses fakta dan data. Oke. Itu yang paling penting dari berbagai macam sumber, dan itu yang kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan pijakan untuk menentukan program ke depan. Tentu tidak hanya mengakses, tapi dalam pelaksanaan pun melibatkan semua, melibatkan komunitas, melibatkan berbagai organisasi. Akhirnya mereka juga sangat menginginkan adanya percepatan pembangunan di Kota Serang ini terutama. Itu. Kemudian setelah itu baru bagi tugas. Siapa menjadi apa, siapa menjadi apa, siapa menjadi apa. Karena kalau hanya mengandalkan memang pemerintah saja, ya Kota Serang sudah berapa tahun seusia. Sampai hari ini apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Good point. Kalau komunitas, ormas-ormas, organisasi yang lainnya, itu kan tidak berbasis gaji, tidak profit oriented yang langsung itu tidak. Tapi mereka banyak relawan, banyak volunteer yang bisa secara suka dan rela gitu, mau bersama-sama untuk melakukan percepatan pembangunan terhadap Kota Serang. Dan di hampir semua kecamatan sebenarnya bisa, bahkan di seluruh kelurahan juga bisa kita lakukan, dibentuk komunitas pengusaha muda di setiap kecamatan, kalau perlu di setiap kelurahan, yang semuanya punya pendampingan, programnya ada, kemudian pendampingannya ada, pemberdayaannya ada. Kalau emang belum ada pembiayaan, tidak ada masalah sebenarnya. Karena emang tadi yang saya katakan, usaha itu yang penting hadir dia. Yang penting hadir. Kemudian nanti juga akan muncul solusi-solusi alternatif. Gitu. Saya yakin bisa. Jadi kalau misalnya kita buat dalam bentuk yang lebih sistematis, yang pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah itu mendengar. Mengumpulkan. Yang kedua mengumpulkan data. Yang ketiga kemudian berkolaborasi. Kemudian menyiapkan berbagai infrastruktur maupun hal-hal yang instrumen-instrumen yang diperlukan. Termasuk yang paling penting membuat kebijakan. Betul. Ada payung hukum. Iya. Jangan sampai yang dilakukan ilegal. Iya. Dicokok.
Baru kemudian kita evaluasi nih Evaluasi. sampai di mana perjalanannya, kemudian diperkuat lagi. Saya kira kalau misalnya gagasan teman-teman Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia ini dilakukan secara kontinu berkelanjutan, saya kira kita akan mendapatkan satu apa namanya komunitas produktif baru, kan gitu ya. Yang ini akan berelasi juga dengan capaian keberhasilan program pembangunan. Jadi ya mungkin sebagai walaupun ini bukan kata kunci, tetapi ya pemerintah jangan berpikir ngerti sendiri, kan gitu ya. Betul. Jangan berpikir bisa kerja sendiri, kan gitu ya. Iya betul. Jangan berpikir sudah mampu sendiri. Iya. Ah, ini kalau punya pemahaman seperti ini akan sulit untuk Sulit. mencapai target dan capaian program pembangunan. Saya kira begitu Kang ya. Betul betul. Terima kasih banyak ini. Ini obrolan yang saya kira singkat tapi cukup padat dan menginspirasi kita semua bahwa kita tidak hanya bisa berbuat untuk diri sendiri menjadi lebih baik kalau kebermanfaatannya untuk umat yang lebih banyak atau masyarakat yang lebih banyak, khususnya buat Kang Gusmun dan teman-teman, buat masyarakat Kota Serang. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Kang Gusmun dan teman-teman bisa lebih lancar, Amin. bisa dieksekusi, bisa dilaksanakan, dan kita bisa punya contoh-contoh baik Ya. yang itu nanti juga bisa menginspirasi lanjut. Saya kira begitu teman-teman, obrolan pembangunan daerah ini kita tutup, bukan berakhir karena nanti kita akan bertemu dengan banyak obrolan yang lain lagi. Terima kasih Kang Gusmun, salam Sama-sama. hormat saya pada seluruh Ya. pengurus ICMI Orda Kota Serang. Oh, salam hormat semua buat semuanya, jangan capek berbuat, jangan lelah berbuat, Betul. dan jangan berhenti berbuat. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Sampai jumpa teman-teman semua dalam episode berikutnya bersama saya Yan Setiawan di OPD Obrolan Pembangunan Daerah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang. Sama-sama. Siap.